Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Selalu saya ingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan. Sekali lagi, nikmat ini adalah titipan yang pasti pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pastikan setiap nikmat betul-betul terkonversi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita diberi kesehatan kecuali untuk tegak ibadah kita. Tidaklah kita diberi pandangan mata supaya kita bisa membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidaklah kita diberi pendengaran kecuali memang Allah tujukan supaya kita mendengar dan memahami tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hati kita dihidupkan oleh Allah dikarenakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap betul menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dengan mengubah setiap nikmat ini menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya memang kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk itu, tidak yang lain. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan oleh Allah untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Liya'buduni di situ adalah beribadah kepada Allah, mengibadahiku kata Allah. Adapun yang lain seluruh fasilitas dalam rangka untuk menuju ke situ. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Ibadah secara umum. Adapun ibadah secara khusus adalah mentauhidkan Allah. Dan kita sudah belajar tentang tauhid insyaallah. Terlebih yang di Gunung Sempu itu sudah dengan Ustaz Rosid hari Sabtu kan sudah banyak belajar tentang syarah kitab tauhid, sehingga bahasa tauhid itu sudah sangat bisa dipahami insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian ini mungkin nyambung ya antara ini kan pesertanya muter-muter Pak Pardi, jadinya ini saya sambungin ini. Pak Pardi itu ikut di sini di Al-Fajar dan di Gunung Sempu, Mas. Demikian juga Pak Taufan. Jadi di sini kemarin kita terakhir membahas tentang bab tentang Quran surah Shad juga, yang di situ membicarakan tentang sujud, membicarakan tentang betapa kita itu dirubah hidup kita karena sujud kita. Makhluknya Allah itu akan bernilai terkait dengan sujudnya. Iblis laknatullah alaih, kita sama-sama tahu sujudnya sudah banyak, ketaatannya sudah panjang, tapi gara-gara satu sujud tahiyat, sujud penghormatan kepada Adam yang itu adalah perintah Allah, kemudian dia tidak mau, mengakibatkan dia terjatuh kepada kesesatan yang sangat nyata. Jadi ini harus dipahami. Nanti kita Ramadan itu kita akan bawa ini nih. Jadi persoalan sujud ini persoalan yang sangat agung, yang bahkan mampu mengubah keadaan dalam waktu sekejap. Iblis disuruh sujud bareng-bareng malaikat kepada Adam alaihissalam. Dia punya alasan untuk tidak bersujud. Kata dia, ana khairum minhu. Saya itu lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Bukankah api lebih bagus dari tanah? Perasaan. Sekali lagi, sombong itu perasaan. Faktanya hari ini kita membuktikan bahwa tanah itu lebih baik dari api. Ya enggak? Ya, ilmu biologi sekarang membuktikan. Ilmu IPA membuktikan bahwa tanah itu kedudukannya lebih bagus dari api, jelas. Api itu membakar, merusak. Sementara tanah diam, nggak banyak ngomong, tapi ketika ditanami tumbuh buah-buahan, banyak memberikan manfaat. Nah ini jadi ketika iblis mengatakan ana khairu minhu, saya itu lebih baik dari dia, itu perasaan saja sebenarnya, klaim dari iblis laknatullah alaih. Nah maka sampai hari ini pun yang namanya kesombongan itu klaim. Sampai hari ini kalau ada orang mengatakan sombong itu sebenarnya perasaan saja. Dia dokter, dia merasa lebih tinggi dari yang lain, ini perasaan saja. Ini perasaan saja. Ia dokter di bidang itu, di bidang lain. Sering saya katakan banyak juga dokter yang bahkan atahiyat saja dia nggak paham jumlahnya ada berapa, variasinya apa, doa iftitah itu ada berapa, kemudian doa di antara doa sujud ada berapa, kadang-kadang nggak tahu. Ya mungkin dia dokter di bidang
fisika, di bidang kimia, tapi tidak di bidang yang lain. Maka sesungguhnya kesombongan itu hanya perasaan saja. Hanya perasaan saja, sebagaimana sering dikatakan kalau orang semua dikatakan besar kepalanya. Aslinya kan nggak besar kepalanya toh. Kemudian topinya jadi harus pakai topi yang lebih besar, kan tidak. Hanya perasaan saja, perasaan besar. Nah, ini yang dirasakan oleh iblis. Dia mengatakan saya lebih baik dari dia kok gitu. Maka kita masuk ke Ramadan tidak membawa hal itu. Hal itu ya sangat membahayakan jika lo dibawa. Nah, sebaliknya di Gunung Sebuduk kemarin sudah saya singgung, sebaliknya bahwa ada sekelompok orang yang nggak pernah sujud sama Allah, nggak pernah sujud. Tapi tiba-tiba dengan satu sujud terakhir, kemudian dia masuk surganya Allah secara masif bersamaan. Yaitu siapa? Adalah kisahnya penyihirnya Fir'aun, laknatullah alaihi. Penyihirnya Fir'aun, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semuanya, adalah orang-orang yang sebelumnya kufur. Dia meyakini bahwa Tuhannya adalah Fir'aun. Kemudian kita tahu kisahnya, didatangkanlah oleh Fir'aun untuk mengalahkan Musa, yang dianggap Musa itu punya sihir. Ternyata ahli sihir yang banyak itu, yang jumlahnya dikatakan 40.000 lagi. Dalam sejarah disebutkan Fir'aun itu mendatangkan 40.000 penyihir. Subhanallah, banyak banget nih. Kemudian melawan satu orang Musa. Ternyata kalah. Dan mereka mengatakan itu bukan sihir, tidak mungkin sihir seperti itu. Karena mereka tahu ilmu sihir. Yang dilakukan Musa itu bukan sihir, itu pasti ada peran zat yang maha kuasa yang menjadikan keadaan seperti itu. Nah, ini perlu dipegang ini. Makanya iblis pun ketika minta kepada Allah masih katakan Robbi, wa bi izzatik, dengan kemuliaanmu, dengan kuasaanmu ya Allah, maka saya minta tangguhkan hidupku sampai hari dibangkitkan. Jadi iblis ini itu masih mengatakan Robbi, masih mengakui Allah sebagai Robnya. Makanya kalau hari ini ada orang kok nggak mengakui Allah sebagai Rob, iblis yang ngakoni iblis. Iblis yang ngakoni. Subhanallah. Dan dikabul. Dan Allah memberikan pengabulan. Engkau termasuk orang yang ditangguhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memenuhi janji, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Dan dia menyebut dengan kalimat Robbi. Kalimat Robbi itu kalimat yang menakjubkan. Apa arti Rob? Apa arti Rob? Pak Hartono. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob artinya apa? Dialah Allah yang menciptakan. Dialah Allah yang, karena dia menciptakan maka dia yang memiliki. Karena dia yang menciptakan, dia memiliki, maka dia yang mengurus, yang memberi rezeki, yang mengatur kita. Ya. Maka ketika kita mengucapkan Rob, ya Robbi, sebagaimana doa saya kemarin di doanya Nabi Musa, Robbi inni lima angsalta ilayya min khairin faqir. Rob, ya Allah, ya Robku, terhadap semua kebaikan yang kau turunkan kepadaku, fakir, saya butuh. Maka di antara cara mendapatkan pengabulan doa adalah mengucapkan Robbi, ya Robbi. Kita betul-betul ikhlas, sebagaimana iblis pun begitu, iblis itu. Masya Allah. Ya. Maka kita minta kepada Allah dengan kalimat Rob, atau kalimat dari Nabi Muhammad SAW pengantar doa, Allahumma inni as'aluk bi anna lakal ham la ilaha illa anta, dan seterusnya. Nanti terakhirnya ya hayyu ya qayyum, baru kita meminta kepada Allah. Siapapun yang meminta dengan diawali seperti itu maka tidak akan tertolak. Sahih. Nah, ini kita praktekkan. Nah, itu ketika para penyihirnya Fir'aun itu sadar bahwa yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir, bahwa dia itu dikendalikan oleh zat yang maha besar, maka kemudian serentak semuanya beriman kepada Robnya Musa alaihissalam. Maka kemudian Fir'aun marah. Fir'aun marah besar itu. Siapa yang berani-berani menjadikan Tuhan selain aku, sementara belum aku izinkan, kata Fir'aun. Maka kemudian semuanya dibunuh setelah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mengakui bahwa Robnya Musa adalah Robnya mereka semua. Nah, kita tahu akhir dari kehidupan mereka di akhirat adalah nanti di surganya Allah. Nah, ini kisah yang sepanjang hidupnya tidak sujud kepada Allah,
tapi kemudian di akhir masa sujud kepada Allah, kemudian masuk surga. Sebaliknya iblis sudah sujud lama. Karena kesombongannya kemudian dia tidak sujud atas perintah Allah itu, ma mana atas juda. Kenapa engkau nggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Dia mengatakan ana khairum minhu. Maka hati-hati dengan saya ulang-ulang kata-kata ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia tuh hindari banget. Pokoknya jangan sampai ada perasaan saya merasa lebih baik dari yang lain. Karena definisi sombong apa manin? Batorul haqq wa ghamtunas. Sombong itu bukan pakai baju bagus, pakai mobil bagus, itu bukan sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau dengan hasil belajarnya kok jadi meremehkan orang lain, hati-hati, ini masalah. Dan ini banyak sekarang ya. Banyak orang ngaji tapi setelah ngaji kok malah justru meremehkan orang lain, mengesahkan orang lain, merasa paling benar. Ini perlu dikoreksi lagi. Karena definisi sombong adalah batorul haqq wa ghamtunas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Walaupun kita profesor bertemu dengan anak SD misalnya, jangan pernah ada perasaan wah mau bocah SD ini meremehkan ini. Karena persoalan kebaikan itu persoalan rahasia nih. Kita nggak tahu. Bisa jadi dia sholat malamnya sangat bagus, kita nggak tahu. Bisa jadi dia sedekahnya sangat banyak. Saya dapat informasi di salah satu masjid. Masjidnya ini masjid bagus, di perumahan yang bagus. Yang di situ banyak mantan pejabat. Ini masjid susah banget gitu diurus gitu. Tiap kali ustadz ke situ tuh paling sekali udah suruh pulang, nggak suruh ceramah lagi. Paling pol 3 kali katanya. Atas izin Allah, bismillah saya di situ 2 tahun lebih. Ini juga tetap angel ini. Takmirnya cerita ke saya, Ustadz di sini itu, ya mohon maaf Ustadz. Yang infaknya banyak itu justru yang kelihatan miskin. Ini beneran loh ini. Si umay api-api, mobil api-api kan malah infak sidik. Singkat biasa mawon, infak oke tenan. Nah ini kan contoh bahwa kalau kita meremehkan orang lain dengan fisik bentuknya tuh jauh. Ini fakta loh, ini beneran fakta nih. Kalau ada program di masjid yang butuh dana besar itu kelihatan banget di situ. Jadi sekali lagi pelajarannya adalah bahwa sujud itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sesuatu banget di sisi Allah. Maka kita berbekal menuju Ramadan dengan memperbaiki kualitas sujud. Kita kemarin sudah belajar, 1 tidak sombong, yang kedua ikhlas, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Tidaklah diperintahkan kepada kita kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hunafa, lurus betul. Tanyakan pada diri sendiri, saya ibadah karena apa? Makanya berulang kali saya sampaikan, saya dulu di Mahat itu pokoknya Senin belajar ikhlas, Selasa belajar ikhlas, Rabu belajar ikhlas, Kamis belajar ikhlas, Jumat belajar, sampai Senin lagi belajar ikhlas lagi. Karena belajar ikhlas itu setiap waktu. Rasulullah menyebutkan sesungguhnya niat itu lebih utama dibandingkan amal itu sendiri. Niat itu lebih utama dibandingkan amal itu sendiri. Ya benar itu. Jadi dengan sholat bagus, fikihnya betul semua, bacanya niatnya keliru, ya udah bubar. Gitu. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang hanya mendapatkan apa yang manawa, apa yang diniatin itu. Gitu. Orang hanya mendapatkan apa yang diniatkan itu. Walaupun seluruhnya benar, kalau niatnya keliru maka ini problematik. Maka kita berharap mudah-mudahan kita terus memperbaiki. Nah, salah satu yang menjadi bahan perhatian di dalam syariat ini adalah persoalan sujud. Buktinya tadi, Quran surah Shad 71983 mengabarkan tentang makhluk yang banyak sujud akhirnya tersesat. Sementara di kisah penyihirnya Fir'aun, makhluk yang tadinya tersesat kemudian gara-gara satu sujud maka kemudian mendapatkan cahaya dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persoalan sujud ini harus menjadi poin yang kita perhatikan betul sepanjang Ramadan. Dan ini bagian dari ketakwaan. Sujud itu ibadah agung dan disebut banyak dalam Al-Quran. Di antaranya ada Quran surah Al-Hajj ayat ke-77. Quran surah Al-Hajj ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu Rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Kata Allah. Masya Allah.
Hai orang-orang yang beriman, sekali lagi kalau ada kalimat hai orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an disebutkan 89 kali, jenengan jangan dilebasakan, jangan di skip. Jangan langsung pindah ke ayat lain. Pokoknya jenengan kalau baca ayat kok ya ayyuhalladzina amanu, berhenti sejenak. Berhenti sejenak, baca artinya, syukur jenengan baca tafsirnya. Sekarang banyak aplikasi di internet nih yang bisa kita menggabungkan beberapa tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Kemenak, tafsir As-Sa'di dalam satu halaman. Itu menakjubkan, ini memudahkan banget kita untuk belajar. Dan kita baca, makanya saya katakan jangan di skip, jangan baca ayat itu kemudian jangan bablas aja, jangan, berhenti sejenak. Jangan perhatikan betul, sempatkan waktu. Itu yang saya katakan nih, bahwa orang apalagi kalau sudah longgar waktunya, sudah pensiun, kok sampai nggak mempelajari Al-Quran tenanan itu yuk keliru. Kan dia menuju kepada kematiannya sebentar lagi. Lah kok sampai nggak berinteraksi dengan Al-Quran, ini kan masalah. Ini dikatakan oleh orang-orang yang beriman, rukuklah engkau, sujudlah engkau, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan. Akhirnya apa? La'alakum tuflihun, agar engkau menjadi orang beruntung. Siapa yang menyarankan ini? Allah Subhanahu wa taala. Pasti benar, pasti tidak keliru. Dijamin kebenarannya dan dijamin kepastiannya. La'alakum tuflihun. Supaya engkau tuh beruntung. Maka rukuklah, sujudlah, sembahlah Rabbmu, kemudian berbuatlah baik. Ini menggabungkan beberapa hal ini. Dimensi dari ayat ini, para ulama menjenengan nanti baca tafsirnya ini. Itu bahwa jalan untuk mendapatkan keberuntungan di sisi Allah itu dua hal ini, yaitu ketaatan kepada Allah dan menolong orang lain. Makanya jangan kalau punya kesempatan menolong orang lain, lakukan, karena gabungan ini loh yang membuat jenengan itu optimal di dalam mendapatkan keberuntungan. Yang sering saya katakan kan, orang nggak bisa kita beragama Islam hanya sholat saja, ke tetangga bagaimana? Sering saya katakan ya, senyum membuat bahagia tetangga, itu bagian dari apa yang disebut sebagai keberuntungan ini. Makanya ketika Rasulullah ditanya, apa yang membuat banyak orang masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Dua lagi itu. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Selalu begitu. Maka dimensinya selalu ke atas dan ke samping. Vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal selalu begitu. Ke atas dan ke samping. Islam itu begitu itu. Makanya kalau jenengan dibekali apapun pokoknya, apapun yang Allah bekalkan untuk jenengan, pakailah sebagian untuk jenengan, sedikit saja, gunakan untuk ke samping sebanyak-banyaknya nih. Karena ini adalah modal kendaraan buat kita untuk dapat keberuntungan itu. Sebagian dengan ilmunya. Saya kebetulan sekarang mungkin dengan ilmunya mungkin. Dulu pernah dengan hartanya, dulu pernah. Jenengan yang dibekali dengan tenaga yang bagus, kuat, gunakan tenaganya tuh untuk sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah dan menolong orang lain. Pokoknya semua potensi harus terpusat kepada hal itu. Quran surah Al-Hajj ayat ke-77. Nah, di situ ada penyebutan khusus. Ini sebenarnya kan kebaikan secara umum, tapi ada penyebutan khusus, yaitu disuruh ruku wasjudu. Nah, ini penyebutan bagian dari rukun sholat. Ruku dan sujud kan rukun sholat. Ini sesungguhnya perintah untuk menegakkan sholat. Perintah untuk menegakkan sholat. Yang di situ unsur yang disebut secara khusus adalah ruku dan sujud. Nah, ini makanya menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Sholat itu apa? Suwi ngadege apa suwi sujud itu? Gitu. Nah, ini dari salah satunya dari ayat ini. Rasulullah mempraktikkan, kadang-kadang Rasulullah lebih banyak berdirinya. Baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Jadi bisa bayangkan berapa lama itu? Ngeblak nek jenengan. Ingat dikira itu. Tapi Rasulullah begitu. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam sering mempraktikkan sholat yang sangat lama berdirinya. Tetapi para sahabat tidak sekuat Rasulullah. Maka diporo-poro, kemudian banyak sujud yang panjang. Itu. Bacaannya mungkin diporo-poro, nggak seperti Rasulullah, tapi sujudnya diperpanjang. Dan dua-duanya ini insya Allah mudah-mudahan menjadi contoh buat kita. Kalau jenengan punya hafalan banyak, masya Allah, bacalah. Gitu. Jadi ngaduk ya kuat, baca yang panjang. Karena memang ini disebut secara khusus,
tentang ruku, tentang sujud, itu disebut secara khusus. Maka sekali lagi, keberuntungan itu diperoleh dengan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama makhluk. Jelas, jelas. Nah, kemudian di antara tafsir ayat ini, Al-Hajj 77 ini adalah perintah secara jelas untuk menegakkan sholat. Maka bulan puasa nanti ya jangan sampai nggak tegak sholat, gitu. Jangan sampai nggak tegak sholat. Sekali lagi saya membekali dengan puasa tidak dengan fikih, jadi dengan belajar fikih sendiri. Penyebutan ruku dan sujud sebagai bentuk keutamaan dari aktivitas itu yang ternyata adalah rukun dari sholat. Kemudian tadi Pak Parti membacakan Quran surah Al-Furqan nih masih, Pak Parti, Quran surah Al-Furqan. Di antaranya adalah supaya menjadi qurrata ayun. Disebutkan gitu. Di antara penyejuk mata dan penghibur hati yang pedih itu ya ini, yaitu apa? Aktivitas sholat ini loh. Aktivitas ruku dan sujud itu adalah disebut sebagai penyejuk mata dan penghibur hati yang pedih, dan itu benar. Dan itu benar. Kita hubungkan dengan wasta'inu bisobri washolah. Saya kemarin ketika mendapatkan kesedihan itu bisanya cuma wasta'inu bisobri washolah. Saya sabar dan saya sholat. Dan kadang-kadang memang kita butuh keadaan untuk membuat kita tuh sholatnya begitu itu loh. Saya kemarin ketika ada musibah ya bisa jam 1:30 sampai subuh itu nggak tidur tenan, sholat terus gitu. Jadi hari-hari biasa rasanya sulit. Yang sih Pak Parti? Ya nggak Pak Parti? Kalau lagi ada musibah itu kita tuh kuat banget tuh. Dari jam 1 berdiri sampai subuh. Saya berangkat langsung ke sini kan ke Al-Fajar. Ya kuat itu. Gitu. Meskipun ya paginya ceramahnya sampai ngantuk-ngantuk ya Pak Hartono. Tapi ada kekuatan Allah berikan tuh. Dan itu menjadi penyejuk mata dan penghibur hati bagi yang lagi pedih. Jadi ibadah rukuk sujud itu bagian dari itu. Jangan cuma rasakan ketika sujud. Jangan merasa lagi sedih, pedih itu. Jangan merasa saya lagi lapor kepada zat yang mengurus, kepada Rob saya lapor nih ya Allah, saya lapor begini keadaan saya, kan gitu. Sehingga kita terasa betul itu rasanya itu. Dalam kondisi longgar kadang-kadang nggak begitu gitu. Longgar ya wis sholat tul lampung gitu. Makanya sekali lagi di antara rahmat Allah adalah kekurangan. Dan saya merasakan betul. Sekali lagi saya ceritakan ke jenengan, seandainya mungkin saya dulu tidak berhenti dari perumahan, duitnya banyak, apa-apa banyak. Mungkin anak-anak saya mungkin nggak selamat kali. Amar tuh cerita ke saya kemarin nih, karena lagi kondisi seperti itu jadi banyak cerita, alhamdulillah. Ini di antara hikmahnya saya jadi banyak diskusi. Ya dulu itu waktu saya di perumahan katanya, aku tuh ya tahu nggak ya, yang apa namanya ikan yang dulu di atas kecil itu loh ya, itu aku beli di Pasti pakai sepeda, anak kecil kelas 4 SD kelas 5 SD itu harganya tahu nggak ya, itu harganya 700.000 loh ya. Ngambil uang 700.000 itu saya nggak kerasa, hilang 700, hilang sak yutrong itu tuh nggak kerasa, bayangin aja. Karena kan di transaksi perumahan kadang-kadang sekali transaksi 150 juta, 200 juta, sehingga ketika ditumpuk di situ diambil 7, ya nggak kerasa, nggak ngerti beneran, nggak ngerti itu belakangan Amar cerita. Jadi saya itu dulu ya ngambil 700, nanti tak pelihara setelah 2 minggu tak jual 1,3. Jadi Amar itu sebenarnya udah pintar bisnis sebenarnya. Itu ya tahu nggak ya, itu pancing yang jadi jeleknya jadi tukang bohong. Dulu tuh kan aku bilang harga 50 loh ya, itu harganya 300 ya, itu 350.000 loh dipancing itu ya. Pulang-pulang bawa kandang burung Amar itu, bilangnya ini harganya cuma 75.000 ya. Saya waktu itu percaya aja, nggak ngerti. Ternyata harganya sampai 400.000. Terus beli burung apa itu? Burung hantu dibeli semua. Mbahnya dari Cilacap datang, Mar, kok ngingu kokok beluk? Orang sana tuh bilang burung hantu itu kokok beluk. Dibuang Mar, kok udah dibuang weh. Mas, orang sana masih percaya kayak gitu bikin sialan, subhanallah. Dibuang Mar, tahu nggak ya itu harganya berapa? Ya, harganya 500.000 loh ya. Subhanallah. Jadi kebayang nggak? Dan mental itu masih ke bawah sampai sekarang Amar itu. Dalam kondisi saya sekarang sebagai kekurangan, saya kasih sangu kan nggak banyak. Saya kasih sangu tuh nggak banyak Amar itu. 1 minggu paling-paling cuma 120.000 apa ya. Dan saya tahu sebenarnya itu kurang itu. Suatu ketika Amar cerita kemarin, Mi, aku tuh kemarin ngambil uangnya Umi loh, 150.000. Karena kita lagi miskin kan ketahuan. 150.000. Loh kok duitnya orang-orang ya lagi. Tapi tiba-tiba kembali 75.000. Lah kok balik 75 ya? Berarti ada yang ngambil ini. Akhirnya Amar tuh cerita, kemarin itu wali kelas saya tuh ulang tahun ya. Terus
teman-teman itu pada ngumpulin sesuatu, aku tok sing ora ngumpul iki. Lah aku mikir, njaluk meneh karo Umi ya wis disangoni. Ning orang melu urunan koyo kepiye? Akhirnya saya ngambil uangnya Umi 150.000, tapi tak kembalikan 75 karena urunannya cuma 50.000. Yang 25.000 tak beliin bensin. Kayak gitu. Jadi kan coba kekurangan mengajarkan kepribadian kan dari situ itu. Seandainya saya kaya terus, mungkin Amarnya bakal ngambil ya ora kroso wae gitu. Ya kan? Abdul ke bawah nggak ada seperti itu. Abdul itu ayahnya sakit sedikit aja udah dipijitin, ayah ngomong keras sedikit aja udah dipegangin dadanya, ya jangan ya nanti dadanya ayah sakit. Itu Abdul ke bawah. Tapi Ammar sama Aziza agak beda karena dulunya serba terpenuhi dan mungkin saya kurang kontrol karena waktu itu memang kesibukannya luar biasa. Makanya sekali lagi kadang-kadang di antara bentuk rahmat Allah itu begitu itu. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari yang demikian. Kemudian ayat itu juga mengajarkan tentang rububiyah dan curahan kebaikannya pada hamba, menuntut mereka untuk memurnikan ibadah kepadanya. Nah ini di Al-Hajj 77 itu persoalan kemurnian ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Gitu. Nah kita berharap betul ya. Karena apa? Ternyata di Al-Bayyinah 5 ini sebagaimana disebut di dalam Quran surah Shad 83 menunjukkan clue dari iblis bahwa ini loh orang yang bisa saya goda. Ya kan, kemarin kita sudah bahas tentang itu bahwa yang nggak bisa digoda oleh saya adalah ya yang ikhlas karena Allah. Nih. Jadi kalau jenengan nggak mau digoda iblis, ikhlas karena Allah. Nggak laku tuh godaan iblis karena jenengan ikhlas karena Allah, nggak cari nama, jenengan benar-benar karena Allah, cari ridho Allah, maka jenengan nggak akan kegoda iblis. Padahal iblis goda seluruhnya tanpa kecuali ajma'in, semuanya digoda. Lucu kan ya? Saya itu kalau melihat perilaku iblis itu, ya Allah wis tuh banget saat mati kok ya digoda. Jangan mau mati udah sakaratul maut masih digoda supaya tersesat. Nggak ada belas kasihan. La ughwiyannahum ajma'in kata iblis, tak sesatkan kabeh. Dan terbukti nanti penduduk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kemudian kata-kata supaya engkau beruntung, la'alakum tuflihun, maksudnya adalah agar kita meraup kemenangan dengan meraih harapan yang diinginkan dan selamat dari kejelekan. Maksud beruntung adalah meraih harapan yang diinginkan dan selamat dari kejelekan. Dan itu yang kita inginkan, ya kan? Kita ingin mendapatkan apa yang kita ingin harapkan, yaitu surga. Dan kita terlindungi dari apa yang berbentuk kejelekan, yaitu neraka. Maka ketika dikatakan innalillahi malaikatan sayyahin, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat yang berkeliling. Cari majelis. Innalillahi malaikatan sayyahin. Allah itu punya malaikat yang berkeliling ke majelis-majelis. Ya kan? Kemudian ketika ketemu majelis, seperti sekarang ini malaikat kesini nih, dengan kira enggak. Kesini malaikat itu kumpul. Mungkin senyum-senyum kali ya, dengar sih, kan dengar. Undang yang lain, sini ada majelis bagus nih, majelis yang di dalamnya membahas Al-Quran dan hadis. Kemudian malaikat balik kepada Allah, naik, ditanya, lagi ngapain mereka? Lagi memujimu ya Allah. Allah bertanya bukan tidak tahu. Kemudian apa yang mereka harapkan? Mereka minta surgamu ya Allah. Itu yang kita minta toh? Kita semua minta itu ya enggak? Kemudian apa? Mereka berlindung dari apa? Berlindung dari nerakamu ya Allah. Itu kan? Ya enggak? Kita duduk seperti ini dalam rangka itu kan? Maka kata Allah, saksikanlah mereka dapat itu semua. Ya Allah, ada orang yang duduk cuma nggak ngaji itu. Ada nggak orang yang duduk cuma nggak ngaji? Kalau di sini kan ngaji semua. Karena jangan datang ke tempat-tempat ramai, misalnya datang ke ustadz yang terkenal. Ustadz terkenal kan biasanya pengikutnya banyak ya. Istrinya dianterin suaminya di luar. Ditanyalah, kok Rene, aku ngeterke bojoku daripada aku mulih meneh. Yus nunggu nunggunya lah. Ada nggak yang begitu? Orangnya itu ngaji jane, mungkin terkei gitu. Malaikat lapor tuh, ya Allah ada orang begitu. Kata Allah, saksikanlah mereka semua orang yang diampuni. Saking mulianya majelis. Saking mulianya begini nih loh. Orang cuma numpang di depan sana nggak dengerin. Saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang selalu berkeliling. Maka kita alhamdulillah ya kita ditakdir oleh Allah begini. Masya Allah, di sini udah berapa tahun Bu Eko? Di sini udah berapa tahun?
Kayaknya sudah masuk tahun ke-8 atau ke-9 ini. Sudah lama di sini. Ini tempat paling panjang. Inilah saya mulai pertama dakwah di sini, Mas. Yang rutin maksudnya. Sebelumnya kan hanya jembatan saja. Yang rutin ini pertama kali di sini nih. Itu Masya Allah. Ini musola paling legend. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita. Walaupun Rasulullah menyatakan istiqomalah walan tuhsu, kata Rasulullah, istiqomahlah mesti pira iso. Tapi kita baru berusaha. Kemudian di antara tafsir dari ayatnya adalah tidak ada jalan apapun untuk menggapai keberuntungan selain bersikap ikhlas dalam beribadah dan bermanfaat bagi sesama. Ini poin dari poin Al-Hajj 77. Kemudian siapa saja yang mendapatkan taufik untuk melaksanakan itu, maka dia mendapatkan porsi yang besar dari nikmat, kebahagiaan, keselamatan, dan keberuntungan. Siapa saja yang mendapatkan taufik tahu nggih? Taufik adalah izin dari Allah agar ilmu jadi amal. Semua orang tahu ke masjid baik, tapi membuat orang menjadi ke masjid perlu taufik dari Allah. Semua orang juga tahu kalau duduk seperti ini itu baik sebenarnya. Ning dadeke kok jenengan iso duduk itu taufik dari Allah. Enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Demi Allah enggak semua orang bisa. Padahal ngangkring iso. Tapi kan duduk seperti ini, ya enggak bisa, ya enggak tahu, enggak bisa, enggak dapat taufik. Gimana? Makanya kita bersyukur. Nah, poin dari ayat ini yang ingin saya sampaikan ke jenengan untuk bekal Ramadan maksudnya adalah di bagian wasjudu. Karena kita baru saja membahas tentang perilaku iblis dan perilaku dari penyihirnya Fir'aun. Jadi bahwa yang akan mengubah hidup kita itu sujud kita, maksudnya paham ya? Iblis rapih banget goro-goro salah bagian terakhir sujud jadi salah. Penyihirnya Fir'aun elek terus goro-goro satu sujud jadi api. Paham maksudnya ya? Maka kalau begitu juduli, sujudmu itulah yang akan mengubah hidup dan keberuntunganmu. Nah, kita lihat sekarang ya. Nanti di Ramadan jenengan harus ingat-ingat yang kayak gini-gini nih. Kata Rasulullah, ya, ini adalah waktu terdekat kita dengan Allah. Coba jenengan perhatikan. Ini adalah waktu terdekat kita dengan Allah. Kita sering mengucapkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. Jelas banget loh. Allahumma ya Allah anta rabbi, kita yang ngaku engkau tuh Rabb saya. La ilaha illa ant, tidak ada yang disembah diberi kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang ciptakan saya. Wa ana abduk, dan saya itu adalah abduk. Saya itu hamba. Jenengan tuh sadar betul itu loh. Posisinya sebagai hamba. Kalau hamba berarti siap diatur. Manutowai begitu maksudnya itu. Kemarin saya gambarkan ke jenengan, kalau kita cari karyawan, Bu Eko cari karyawan, pilih yang pinter atau pilih yang manut, Bu Eko? Yang manut tuh. Dokter, tapi dokter ini orang manut. Gue ngopo, ya kan? Pinter banget ini, itu lulusan UGM. Pinter banget. Ini orang manut. Gue ngopo. Makanya kata-kata wa ana abduk itu kesadaran saya itu harus manut pada Rabb, kan jelas banget. Allahumma anta rabbi, pengakuan, ya kan? Engkau tuh Rabb saya. Terakhir, wa ana abduk, saya hamba. Ya sudah, mau diapa-apain terserah engkau. Dan inilah definisi seorang muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri. Namanya berserah diri berarti siap diapa-apain gitu. Lah wong muslim kok dikon ngopo-ngopo ora gelem lah ya kepripun? Dipertanyakan kemuslimannya. Lah Islam tenan apa udah gitu kan itu. Itu. Nah, dan di antara waktu kata Rasulullah yang terdekat kita dengan Rob kita adalah ketika sujud. Maka nanti di bulan Ramadan perbanyak sujud. Kata Rasulullah, aqrabu ma yaqulul abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aksiru du'a, kata Rasulullah. Sesungguhnya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya waktu terdekat antara seorang hamba dengan Robnya wa huwa sajid, ketika dia sujud. Fa'aksiru doa, banyaklah berdoa pada waktu itu.
Dan Pak Fahri termasuk yang sangat memperhatikan bagian doa-doa di dalam sujud, karena pertanyaan kepada saya beberapa kali terkait dengan itu. Itu bagus, Masya Allah. Ya. Di dalam sujud kita boleh berdoa apapun, sebanyak apapun silahkan. Yang terbaik untuk saya pakai bahasa Arab, tapi sebagian ulama kontemporer mengatakan kayak peksone ora iso nggo basa Arab ora apa-apa. Ini ulama kontemporer. Walaupun saya lebih meyakini bahwa harus pakai bahasa Arab kalau dalam sholat, Tapi sekali lagi, kalaupun misalnya ora iso tenan, ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan. Jadi Islam itu enggak sulit. Islam itu enggak sulit dan selamanya tidak sulit. Ini yang harus kita pegangi. Nih, Islam angel berarti keliru belajar. Islam mau angel. Islam itu enggak sulit. Nih. Jadi itu di antara keutamaan sujud adalah waktu terdekat kita dengan Rob kita. Rob kita. Kemudian sujud itu adalah proses untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. DP kali Gusti Allah. Kalau orang Jawa Timur apa? Dekengannya pusat katanya. Akhirnya kita dengan sujud itu kita punya dekengannya pusat itu. Gak usah pakai macam-macam. Ya kan? Pakai sujud. Quran surah Al-Alaq ayat 19. Yeah. Wasjud waqtarib. Ya kan? Bersujudlah dan dekatkanlah. Ini jelas banget nih. Jadi ini proses kita dekat dengan Allah. Dan lantas siapa lagi yang lebih bahagia dibandingkan orang yang didekatkan kepada Allah? Iya enggak? Kita mau apa coba di dunia ini? Asal kita didekatkan dengan Allah, maka insya Allah kebahagiaan meliputi kita. Jadi saya dijadikan dai dalam kondisi hijrah itu mungkin memang banyak manfaatnya, sehingga saya bisa merasakan betul bahwa kedekatan dengan Allah itu sangat-sangat diperlukan. Masalah dulu ketika saya longgar itu enggak kurang gitu. Rasanya kurang gitu. Karena ada sandaran lain, seolah-olah ada sandaran lain selain Allah. Saya punya uang banyak kok, saya punya ini itu kok kayak gitu loh sandarannya. Sekarang butuh apa tuh? Ya Allah. Robi ini lima angsa tak ilayah min khairin fakir ya Allah, begitu loh. Sekarang begitu sekarang. Cuma pengen apa yang kecil nilainya saja. Ya Allah, saya butuh kayak begitu tuh. Coba, kalau saya mungkin jadi dai yang longgar saja, mungkin saya nggak akan menyampaikan perasaan-perasaan begini nih. Padahal itu mewakili perasaan semua orang seharusnya, baik dalam kondisi sempit maupun longgar. Tadi kan udah bilang, Allahumma anta robi. Ya kan, kemudian wa ana abduk. Berarti kan yang Allah minta dari kita itu penghambaan kita kepada Allah. Merasa berkebutuhan dengan Allah. Itu loh yang Allah cinta buat sama kita. Makanya sekali lagi mudah-mudahan kita dibimbing demikian. Jadi wasjud waqtarib kata Allah di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 19. Kata Allah, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatlah. Ini tafsirnya lain waktu nih. Intinya di bagian ayat wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Rabb. Kemudian yang ketiga, sujud itu adalah dengannya akan diangkat derajat seseorang dan dihilangkan dosanya. Sujud itu, dengan sujud itu Allah akan angkat derajat seseorang dan akan hapuskan dosanya. Kalimat diangkat derajat dan dihapus dosa ini pasangan yang luar biasa nih. Kita puasa nih dalam rangka apa? Man sama Ramadan iman waktu zaman ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Takwa nanti ujung-ujungnya. Tapi puasanya kata Allah man sama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan dengan iman wahtisaban dan berharap pahalanya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya. Di sini disebutkan sujud itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Oh, kita puasa saja menahan dari fajar sampai tenggelam matahari dalam rangka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, supaya diampuni dosanya. Ini sujud ini mengampuni dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosa kita sebab oleh sujud. Paham maksudnya? Bahwa esensi sujud itu sedemikian dahsyatnya. Pokoknya kalau ada ibadah kok judulnya diampuni dosa, semangatlah. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Tuba itu menunjukkan
untung tenan, bener-bener beruntung. Orang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya, istighfaron katsiro, banyak istighfarnya. Istighfar dalam rangka apa? Diampuni dosa-dosa. Paham ya? Nyambung nggak? Pahami pendalilannya dengan ayat ini maksudnya. Jadi seseorang yang memperhatikan sebuah aktivitas ibadah yang di situ ada menghapus dosa, itu orang yang beruntung, pasti beruntung. Di antaranya persoalan sujud ini. Seseorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta kau doakan kepada Allah agar aku menemanimu di surga. Pinter nggak orang ini? Pinter nggak? Berarti kalau menemani Rasulullah berarti di mana surganya? Firdaus. Firdaus. Paham ya? Kemarin Pak Tovan cerita ke saya, ada orang yang mengatakan, aku surga ini surga ora apa-apa lah. Daripada katanya kalau orang beriman itu banyak ujiannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man asaddu nasibalaan ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi, summa solihun fal amsal fal anfal fal. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang makin tidak soleh makin sedikit ujiannya. Orang ini berkesimpulan, nek ngono aku ning ngisor wae lah, ora apa-apa daripada diuji ora kuat aku. Paham? Ada orang mengeluh begitu, Pak Tawan. Aku ora apa-apa lah, surga kan yo penak to, ngisor dhewe ora apa-apa wis. Ora sah do di dhuwur-dhuwur. Ning ujine sithik wae, ora sapot-apot. Paham? Itu menyelisihi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wa idza sa'altumullah, jika engkau minta kepada Allah, mintalah firdaus, kata Rasulullah. Paham? Kalau engkau minta kepada Allah, mintalah firdaus, a'lal jannah, dia yang paling tinggi dan dia di tengah. Jadi kalau jenengan minta kepada Allah, jangan minta yang paling bawah. Ini apa maknanya? Maksudnya kita tuh beribadah tuh optimal. Optimal maksudnya. Nek mengisor dhewe, aku salate yo sunai jarang-jarang orang pola. Nah, itulah maksudnya, efeknya. Ketika jenengan punya keinginan firdaus, itu luar biasa. Nah, di sini disebutkan ada seseorang dengan Allah, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah. Kan dia tahu kalau Rasul yang berdoa pasti dikabul, ya kan? Pasti dikabul, ya enggak? Maka dia minta, ya Rasulullah, doakan saya supaya menemanimu di surga. Ini pinter banget menurut saya nih. Orang saya kakek ilmu. Bayangin, doakan saya ya Rasulullah supaya saya menemanimu di surga. Artinya dia bersama Rasulullah di Firdaus. Dia mendapatkan surga paling tinggi. Apa kata Rasulullah? Ya, didoakan. Tapi Rasulullah menyebutkan alaika bikaswati sujud. Tolong hendaklah engkau memperbanyak sujud. Bantulah aku dengan engkau banyak sujud. Paham di sini? Esensi sujud paham jadinya? Bahwa ketika Rasulullah minta kepada Allah yang harus dikabul saja. Bantu aku untuk pengabulan doamu itu bikasroti sujud, dengan banyak sujud. Alaika bikasroti sujud. Tolong bantu saya dengan banyak-banyak sujud. Bayangin itu dahsyat banget. Sujud itu menakjubkan. Fa innaka latasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah engkau sujud satu saja sujud illa kecuali Allah derajat. Allah angkat derajatnya. Rafa'akallahu biha. Allah akan angkat derajatmu biha dengannya. Hadis itu berarti apa? Sujud. Allah angkat derajatmu biha dengan sujudmu itu. Kemudian wahato angka biha khotiatan, dan Allah akan hapuskan kekeliruanmu, dosamu dihapus. Berarti apa nih? Unsur surga apa tuh? Banyak taat, hindari maksiat, ya kan? Karena sujudmu itu akan membuat diangkat derajatnya. Biha dengan sujudmu itu, dan akan dihilangkan. Berarti unsur surga firdaus yaitu. Makanya ini jam berapa ini? 45. Sebenarnya saya hari ini pengen sampai ke subbab pembahasan takwanya. Di Arba'in 18 nanti. Di hadis Arba'in 18. Tapi ini pengantarnya harus ini dulu nih. Pengantarnya harus ini dulu. Mudah-mudahan nanti minggu depan masih ada satu kali pagi nih. Baru malamnya kita tarawih toh? Hari ini terakhir. Oh gitu. Oh iya. Berarti minggu depan sudah paginya sudah enggak nih. Ganti malamnya atau berarti? Malamnya. Jadi malam Sabtu toh itu? Malam Sabtu kita tarawih. Saya insya Allah di sini malam pertama. Malam pertama saya di sini. Ya, saya udah janjian sama Mas ini. Meskipun kemarin Mas Yudi dari Masjid di Kasokan itu minta dengan sangat, pokoknya Mas Amar, saya dan Abdullah di booking di malam pertama untuk bikin gebrakan katanya di masjid, salah satu masjid. Oh, jadi menghubungi saya 10 hari menjelang Ramadan, gimana ceritanya?
Gitu. Jadi masjid ini punya program pengen membuat gebrakan di masjid itu. Katanya menurut mereka yang bisa Ustadz Wahid katanya. Gitu, katanya begitu menurut mereka. Maka yang di booking saya, yang Imam Amar, kemudian yang Adan Abdul. Maksudnya begitu maksudnya. Tapi ya scary gitu, scary gitu. Jadi nanti malamnya insya Allah saya bahas tentang takwanya. Jadi saya yakin dengan belum sepenuhnya paham tentang takwa. Saya yakin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Maksud takwa di situ itu apa? Kita kan mendengar takwa hanya melaksanakan perintah menjauhi larangan toh. Nah, itu yang harus kita perdalam lagi. Karena esensi Ramadan kita adalah itu. Insya Allah sangat menarik. Insya Allah sangat menarik. Kemudian orang ini ternyata disuruh banyak sujud. Jelas nih. Tadi nanti kita di Ramadan banyak itu sujud. Kemudian yang keempat, sebab utama meraih surga yang tinggi. Ini sebagaimana tadi saya sampaikan, as'aluka ma'rafataka fil jannah. Jadi orang ini mengatakan, saya minta menemanimu di surga. Kata Rasulullah, afa ghairu dzalik. Apa nggak ada permintaan selain itu gitu. Abot masalah ini abot. Kata Rasulullah, afa ghairu dzalik. Apa kowe yang di permintaan liyane wae jowi gitu maksudnya. Karena berat gitu. Fa inni ala nafsika bi kasrati sujud. Maka bantu saya dengan banyak sujud. Jadi ketika permintaan seberat itu saja, solusinya adalah sujud. Bantu aku agar bisa memberikan syafaat kepadamu dengan banyak sujudmu. Kemudian di dalam Quran surah Al-Fat ayat ke-29 menunjukkan bahwa yang namanya sujud itu mendapatkan pujian dari Allah. Nanti jangan baca Quran surah Al-Fat ayat 29. Di sana di akhir ayat katakan simahum fi wujuhim min asari sujud. Ini terkenal sekali. Ada tanda-tanda bekas-bekas kelihatan bersinar disebabkan karena bekas sujud. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan melihat tandanya orang-orang yang beriman bertakwa banyak sujud itu dengan simahum fi wujuhim min asari sujud. Maka banyak sujud. Sekali lagi, sujud inilah yang akan mengubah kehidupan kita. Sebagaimana iblis dirubah oleh Allah gara-gara tidak sujud, kemudian ahli sihirnya Fir'aun menjadi terangkat derajatnya gara-gara juga sujud. Kemudian sedikit terakhir nih, sujud itu ada dua nih. Sujud ada dua, ada sujud tahiyyah atau sujud tahiyat dan sujud ibadah. Sujudnya iblis dan malaikat ke Adam AS sujud tahiyat, sujud penghormatan atas perintah dari Allah. Sekarang sudah dihapus ini. Sujud tahiyat itu sekarang sudah mansyuh, sudah nggak berlaku lagi. Jadi sekarang tidak boleh kita bersujud kecuali kepada Allah saja, walaupun sujud tahiyat, karena itu sudah mansyuh, sudah dihapus. Adapun dulu ada karena memang perintah Allah. Ya, kita tahu hikmahnya, kita tahu hikmahnya untuk pelajaran-pelajaran yang diambil. Quran surah Shad, Quran surah Al-Baqarah mengajarkan tentang itu. Dulu itu ada sujud kepada makhluk itu dalam Quran surah yang kita terangkan Al-Baqarah 34, kemudian surah Yusuf ayat 4, itu kan ketika idqala li Yusufu idqala li Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Jadi dulu itu ada syariat itu, makanya ada sujud tahiyat. Sekarang sudah mansuh, sudah tidak ada lagi. Jadi ini jadi pelajaran ini karena belakangan ternyata banyak makhluk bersujud kepada makhluk. Banyak sekarang, banyak. Di nonton wong hebat menopo langsung sujud. Subhanallah. Sujud dengan seluruh ubur rampainya. Sujud ibadah itu sujud pengagungan. Bahkan profesor pun bisa sujud-sujud yang Kanjeng Dimas. Gara-gara duit ini profesornya melu-melu subhanallah. Di sekolah tekan Perancis, tekan Inggris, tekan Amerika, jadi profesor, ujung-ujungnya percaya sama orang yang ngeluarin duit. Tahu ya orangnya siapa? Tahu lah, nanti jangan lihat di internet. Nah, jadi sekali lagi itu tidak berlaku sekarang ya. Jangan perhatikan kalau ada sekelompok pengajian yang kok ada itunya, itu pasti keliru karena sudah mansuh. Dalil itu tuh hanya untuk yang
zaman dulu. Kalau ada sujud seorang kepada mursidnya misalnya, bahkan jika untuk tahiyat, sujud tahiyat, sujud penghormatan, itu hukumnya haram. Jelas ya? Jelas ya? Ini penting ini untuk disiarkan ke orang-orang karena banyak sekarang yang seperti itu. Jadi kalau walaupun dia mengatakan saya bukan sujud ibadah kok, saya sujud penghormatan pada guru saya, tetap hukumnya haram. Kalau sujudnya sujud ibadah, pengagungan, kufur, kafir dia. Makanya ini hati-hati dengan persoalan ini, persoalan sujud. Adapun jenis-jenis sujud, sujud sebagai rukun sholat, sujud tilawah, dan lain sebagainya nanti kita bahas lain waktu insya Allah. Nah ini mudah-mudahan bisa membekali kita menuju ke Ramadan sebelum kita masuk kepada intisari, yaitu tujuan kita berpuasa adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Dan nanti kita hubungkan dengan hadis arba'in nomor 18. Kita sudah sampai nomor 16 kemarin. Nanti lewat yang 17 lewat, nanti kita masuk ke yang 18. Karena di bulan puasa ini yang lebih tepat membahas tentang itu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.